Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa pembelahan dada dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Peristiwa pembelahan dada. Pada suatu hari, ketika itu Muhammad mendekati umur sekitar 4 tahun. Tepatnya di saat beliau bersama putra Halimah bermain jauh dari perkemahan, dari tempat tinggal mereka. Maka datanglah putra Halimah sambil berlari. Sedang pada raut mukanya terlihat tanda-tanda kecemasan. Ia meminta agar Halimah menyusul saudaranya Muhammad. Lalu Halimah pun menanyakan tentang permasalahannya. Kemudian anak itu berkata, "Sungguh, saya melihat dua orang laki-laki berpakaian putih. Mereka mengambil Muhammad dari kami dan menelentangkannya. Lalu mereka membelah dadanya." Dan anak ini sebelum melanjutkan ceritanya, Halimah berlari menghampiri Muhammad. Dia melihat Muhammad berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Wajahnya terlihat kekuning-kuningan dan pucat. Lalu, dengan rasa takut dan cemas, Halimah menanyakan tentang apa yang menimpanya. Lalu, Muhammad memberitahukan bahwanya dia dalam keadaan baik dan menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki berpakaian putih yang mengambilnya, membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya, lalu membuangnya. Lalu, mencuci hatinya dengan air dingin dan mengembalikannya ke dalam rongga tubuh untuk kemudian mengusap dadanya. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat dan menghilang. Halimah berusaha meraba-raba tempat dada yang dibelah. Ia tidak melihat bekas sedikit pun. Kemudian ia kembali bersama Muhammad ke rumahnya. Menjelang fajar, pada hari berikutnya, Halimah membawa Muhammad kepada ibunya ke Mekah. Aminah merasa heran dengan kembalinya Halimah bukan pada waktunya. Padahal, ia sangat menyukai anak ini. Lalu, ia menanyakan penyebabnya, dan Halimah pun menceritakan tentang peristiwa pembelahan dada Muhammad kepadanya. Aminah keluar bersama putranya yang yatim itu ke Yastrib untuk mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar dan menetap beberapa hari di sana. Dan dalam perjalanan pulangnya, ajal pun menjemputnya, yaitu di tempat yang bernama Abwa. Dan di tempat itu pula dia dikebumikan. Muhammad berpisah dengan ibunya dalam usia 4 tahun. Dan di tangan kakeknya, Abdul Muthalib, ia mendapatkan gantinya. Kemudian, Abdul Muthalib menjaganya, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepadanya. Setelah genap 6 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, pamannya Abu Thalib yang mengasuhnya sekalipun ia mempunyai banyak tanggungan keluarga dan harta sedikit. Pamannya demikian pula istrinya memperlakukannya seperti salah satu dari anak mereka. Anak yatim ini sangat bergantung kepada pamannya. Dalam kondisi inilah, Muhammad mulai membentuk sifat dasarnya atau karakternya. Beliau tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah, sehingga keduanya menjadi gelar baginya. Maka jika orang-orang mengatakan, "Telah datang Al-Amin," orang yang dapat dipercaya, maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud itu adalah Muhammad. Jadi, pada saat itu, Aminah dan Muhammad pergi ke Yastrib untuk mengunjungi paman-pamannya. Dan pada saat perjalanan pulang dari Yastrib, ibunya Muhammad, Aminah, meninggal dunia dan dikuburkan di Abwa. Setelah itu, yang mengurus Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Pada saat Muhammad berumur 6 tahun, kakeknya meninggal, dan pamannya Abu Thalib lah yang mengurusnya lagi. Setelah melewati masa remaja dan beranjak dewasa, Muhammad mulai berdikari dan mencari biaya hidupnya sendiri. Maka mulailah beliau bepergian untuk bekerja dan berusaha. Beliau bekerja
sebagai pengembala kambing bagi beberapa orang Quraisy dan menerima upahnya. Kemudian, Muhammad segera bergabung dengan rombongan dagang ke negeri Syam. Rombongan ini dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang yang sangat kaya dengan dana besar. Dalam rombongan ini, Khadijah mewakilkan hartanya kepada Maisarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur segala urusannya. Dengan keberkahan dan keamanahan Rasulullah, perdagangan Khadijah mendapat laba yang belum pernah dialami sebelumnya. Lalu ia bertanya kepada Maisarah, perihal penyebab laba yang cukup besar ini karena apa? Karena sebelumnya tuh belum pernah. Maisarah menceritakan bahwa Muhammad bin Abdullah yang menangani urusan barang dan penjualan. Dan dia pula yang menghadapi orang-orang dan sangat mengagumkan. Sehingga laba yang besar bisa diperoleh tanpa ada unsur penganiayaan. Khadijah mendengar penuturan Maisarah dan dari situlah dia mulai mengenal beberapa hal mengenai Muhammad bin Abdullah dan merasa kagum kepadanya. Khadijah sebelumnya pernah menikah, tapi kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu, ia ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah. Maka ia pun mengutus salah seorang kerabatnya untuk mengetahui tanggapan Muhammad bin Abdullah dalam urusan tersebut. Sedangkan beliau pada waktu itu telah berusia 25 tahun. Kemudian datanglah seorang wanita untuk menawarkan kepada beliau agar mau menikah dengan Khadijah. Dan beliau pun menyetujuinya. Akhirnya keduanya menikah dan masing-masing merasa bahagia. Setelah itu, Muhammad mengambil alih dalam hal mengatur kekayaan Khadijah. Dan beliau membuktikan kepiawanan dan kemampuannya. Secara berturut-turut, Khadijah hamil dan melahirkan hingga memiliki beberapa orang putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Serta dua orang putra yang bernama Qasim dan Abdullah, yang keduanya meninggal dunia ketika masih kecil. Jazirah Arab pada masa sebelum perkembangan agama Islam, daerah itu diapit oleh dua kekaisaran besar yaitu Kekaisaran Persia yang menetapkan agama Majusi sebagai agama resmi di seluruh kekuasaan mereka, dan Kekaisaran Bizantium atau Romawi yang menetapkan agama Nasrani sebagai agama resmi mereka. Pemeluk agama Majusi menyembah api dan mempunyai kitab suci yang disebut dengan Zen Avesta. Sedangkan agama Nasrani mempunyai kitab suci yaitu Injil. Kedua kitab suci itu, keaslian dan kemurniannya sudah diragukan sebab sudah banyak dicampuri oleh kepentingan tokoh-tokoh agama mereka. Jadi pada saat itu di Jazirah Arab terdapat dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Nah, kalau yang Kekaisaran Persia ini, mereka menggunakan agama yang namanya agama Majusi. Kalau yang Kekaisaran Bizantium, mereka menetapkan agama itu agama Nasrani. Dan mereka punya kitab mereka masing-masing. Kalau agama Majusi, dia kitabnya itu namanya Zen Avesta. Kalau agama Nasrani, kitab sucinya itu Injil. Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang memeluk agama Yahudi. Pemeluk agama Yahudi banyak yang tinggal di kota Madinah. Suku-suku beragama Yahudi yaitu suku Bani Quraizah, Bani Gatafan, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Aus, dan Bani Hazraj. Agama-agama tersebut menjadi agama masyarakat di Jazirah Arab pada waktu itu. Selain ada sebagian kecil masyarakat yang tetap percaya pada kepercayaan nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala berupa patung, batu, atau pepohonan. Sebagian besar dari mereka tinggal di kota Mekah. Mereka juga percaya pada hari kiamat dan adanya kehidupan akhirat. Sebenarnya, masyarakat kota Mekah dahulu menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Tauhid. Setelah risalah kenabian terputus, mereka tersesat dan menyembah kepada selain Allah. Pengaruh masyarakat kota Mekah terhadap suku-suku bangsa yang lain cukup besar, karena
Setiap tahun, kota Mekah selalu ramai dikunjungi bangsa lain yang menjalankan ritual ibadah tawaf dan berziarah ke Ka'bah. Cara ibadah masyarakat kota Mekah itu akhirnya banyak ditiru oleh bangsa di luar Mekah. Zaman sebelum kelahiran Islam, kondisi masyarakat di Jazirah Arab terkenal dengan istilah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah dalam hal keyakinan dan akhlak yang menimbulkan praktik ketidakadilan, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, merendahkan martabat kaum wanita dan budak belian. Jadi, kebodohan tersebut bukan dalam hal ilmu pengetahuan. Karena saat itu, kesusastraan Arab sudah maju. Dalam kekacauan spiritual itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa penting dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul adalah kebijaksanaan beliau yang terjadi pada saat usia 35 tahun. Singkat cerita, pada saat itu bangunan Ka'bah mengalami rusak berat dan perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong dari suku-suku. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, terjadilah perselisihan di antara para suku-suku tersebut. Jadi pada saat mau meletakkan Hajar Aswad, suku-suku pada berselisih. Karena setiap suku itu merasa memiliki tugas yang paling banyak dan merasa paling terhormat. Jadi merasa bahwa kami aja yang meletakkan Hajar Aswadnya. Dan perselisihan semakin memuncak. Dan dari musyawarah, para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Syafa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara yang sulit ini. Dan ternyata orang yang pertama masuk pintu Syafa adalah Muhammad SAW. Beliau pun akhirnya dipercaya menjadi hakim. Secara cerdas dan bijaksana, Nabi Muhammad pun mengambil semua kepala suku untuk turut berpartisipasi dalam peletakan Hajar Aswad, yaitu dengan membentangkan kain lebar-lebar dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu, setiap kepala suku memegang pada tepi kain dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian Hajar Aswad, beliau pun meletakkan batu tersebut pada tempatnya semula. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana dan semua suku merasa puas dengan cara penyelesaian masalah yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hal inilah mengapa beliau digelar dengan gelar Fatonah atau cerdas. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.